Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rian Martian bisa kembali hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian dalam agenda kita Bistok edisi offline ya, setelah bulan Ramadan dan bulan puasa kemarin, 1 bulan lamanya kita menyelenggarakan atau melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, dan kemudian kita masuk ke Idul Fitri. Kita harus off dulu. Dan sebelum saya lanjutkan teman-teman sekalian, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Saya doakan mudah-mudahan Allah menerima segala amal perbuatan dan ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita semua, menaikkan derajat kita semua menuju derajat takwa. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya sengaja offline ingin berbagi sebuah materi menarik, judulnya adalah Burnout Management. Jadi apa itu burnout? Ya kalau kita bicara simpelnya, burn itu adalah stres gara-gara kerja. Nah ternyata banyak di dunia ini yang kita tidak sadari ya, di teman-teman yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau teman-teman HRD atau teman-teman business owner yang tidak menyadari bahwa sebetulnya ada resiko yang namanya burnout ketika muncul stres di tempat kerja. Nah, sehingga ketika teman-teman semua memahami burnout management ini, setidaknya teman-teman semua bisa tahu, kalau Anda seorang pegawai, Anda tahu bagaimana caranya untuk menghindari burnout ini. Nah, kalau Anda adalah seorang business owner, kalau teman-teman sekalian adalah seorang HR manager dalam sebuah perusahaan, Anda juga tahu bagaimana caranya supaya burnout ini tidak terjadi di perusahaan teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, tanpa panjang lebar, kita langsung saja menuju materi kita hari ini ya. Judulnya adalah Burnout Management. Oke, kita akan awali dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan Burnout Management itu? Oke, jadi sebelum kita membahas tentang pengertiannya, mungkin teman-teman sekalian perlu merenungkan terlebih dahulu. Apakah tanda-tanda semacam ini ada nggak pada diri kita? Atau ada nggak tanda-tanda ini muncul di depan karyawan kita? Contoh, satu misalkan. Munculnya atau hilangnya semangat kerja. Ya, jadi orang ini pada awal dia bekerja, kemudian dia semangat yang tinggi, tetapi lama-kelamaan, lambat laun, semangat kerjanya itu hilang. Padahal ketika awal-awal bekerja atau di waktu-waktu sebelumnya, mereka itu begitu sangat menikmati, begitu sangat enjoy, begitu sangat bersemangat dalam bekerja. Tetapi lambat laun semangatnya ini hilang. Nah, apakah hal semacam ini terjadi? Gitu ya. Ini pertanyaan pertama. Atau yang kedua, teman sekalian, orangnya jadi mudah putus asa. Maksudnya gimana? Kalau dulunya dia sangat percaya diri, dia merasa memiliki keyakinan bahwa sebetulnya dia bisa mengerjakan seluruh pekerjaan yang dibebankan kepada dirinya. Tapi lama-kelamaan semangat itu hilang, rasa percaya diri itu hilang, dan kemudian dia berubah menjadi orang yang mudah putus asa. Dia merasa kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak mampu deh, kayaknya saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik deh. Kemudian dia akhirnya menyerah gitu ya. Padahal sebetulnya bisa jadi pekerjaan yang diamanahkan kepada dia bukan pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang sehari-hari dia lakukan dan dia bisa melakukannya, bahkan hasilnya bagus, tetapi kok belakangan dia jadi nggak semangat dan merasa bahwa dia tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini ciri yang kedua, kita perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, lebih parah lagi teman sekalian. Ada orang yang dulunya sangat menikmati pekerjaannya, tapi seiring dengan perjalanan waktu, dia mulai membenci pekerjaannya itu. Jadi dia semakin menganggap bahwa pekerjaannya itu dia tidak bisa menikmati, dia kemudian bahkan mungkin tidak merasa inline dengan pekerjaannya dia, bahkan lebih parah lagi dia justru malah benci dengan pekerjaan tersebut. Padahal sekali lagi dulunya dia adalah orang yang sangat mencintai pekerjaan itu. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman sekalian, lebih parah lagi nih, kita semakin kesana semakin parah, menurunnya performa ya atau hasil kerja seseorang itu. Ya, jika dulunya misalkan dia bisa menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tertentu, tiba-tiba kualitasnya menurun, kesalahannya semakin banyak, errornya semakin sering, ya.
Atau lebih parah lagi produktivitas kerjanya juga turun. Jadi jika dalam satuan waktu dia bisa menghasilkan sekian, dan kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kemudian tiba-tiba dia menurun hasil kerjanya. Nah ini berarti produktivitas kerjanya juga menurun. Nah kemudian yang kelima tuh sekalian, dia jadi mudah marah, emosion gitu, sering konflik dengan teman kerjanya, ya bahkan tidak hanya dengan teman-teman kerjanya saja, tapi dia juga muncul konflik dengan keluarganya gitu ya. Dia misalkan kalau pulang ke rumah dia tiba-tiba uring-uringan, marahin anaknya, marahin pasangan hidupnya. Nah ini sering kali hal semacam ini juga terjadi teman-teman sekalian. Nah kemudian ada lagi yang keenam, ya orang itu jadi lelah secara fisik, mudah sakit gitu. Jadi kalau berangkat kerja itu meskipun pagi hari mukanya tuh kelihatannya tuh tidak seger gitu. Dia seperti orang yang sangat kelelahan. Meskipun katakanlah dia sudah libur dulu, katakanlah dia sudah libur 2 hari, Sabtu Minggu, atau bahkan mungkin dia sudah melakukan menikmati hak cutinya dia selama beberapa hari, tapi ketika dia datang ke tempat kerja, kemudian dia menjadi pemurung, menjadi lemas, bahkan mungkin bisa jadi sakit. Ya, okay. Nah ini apakah teman-teman sekalian mengalami hal semacam ini nggak? Atau ada nggak karyawan kita yang mengalami hal semacam ini? Kemudian yang ketujuh, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang dulunya dia ceria, dia masih sering bergaul, habis kerja dia masih banyak beraktivitas di luaran sana. Kalau ada kegiatan-kegiatan kantor di luar pekerjaan dia masih sempat ikut. Atau kalau dia di waktu libur dia masih ketemu dengan tetangga dan kemudian dia masih bertegur sapa dan beraktivitas seperti biasa, tapi lama-kelamaan dia menjadi antisosial. Artinya dia datang ke tempat kerjanya sebatas kerja, habis itu langsung pulang, dan di tempat tinggalnya pun dia tidak beraktivitas, tidak bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dia masuk ke kamar dan kemudian kunci pintu, udah dadem aja di dalam gitu. Oke, ini ciri yang lain ya. Kemudian 8, kehilangan minat terhadap pekerjaan, bahkan dalam hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Jika dulunya misalnya dia sangat antusias ketika dia dikasih target pekerjaan tertentu, atau dikasih tambahan-tambahan pekerjaan, atau bahkan mungkin diberikan pekerjaan-pekerjaan baru, biasanya begitu antusias untuk menerima pekerjaan itu dengan sukacita, tapi kok belakangan dia itu malah kehilangan minat terhadap pekerjaan, kehilangan minat terhadap bekerja, bahkan mungkin kehilangan minat untuk berangkat ke tempat kerjanya dia. Oke. Nah ini ngalamin nggak hal semacam ini? Atau yang ke-9 nih, ini mungkin yang terakhir ya. Ya, orang tersebut mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur itu ada 2 ya. Dia mungkin kalau sudah tidur sulit bangun, atau ketika dia mau menjamkan mata dia juga tidak segera masuk tidur terlelap. Ya, atau bahkan tidurnya ngigau, mimpi buruk dan lain sebagainya. Ya, lebih dari itu juga ada sebagian yang pola makannya menjadi tidak teratur. Ya, ada orang yang stres kemudian dia makannya jadi tambah banyak, atau dia justru malah jadi nggak doyan makan gitu, atau kehilangan nafsu makan. Nah, coba teman sekalian perhatikan dari 9 ciri ini ada nggak 1, 2, 3 atau bahkan mungkin 9 ciri ini ada pada diri kita. Nah, kenapa saya mengawali podcast ini atau siaran ini dengan bertanya bertanya tentang 9 pertanyaan ini? Karena bisa jadi sebetulnya kalau teman-teman sekalian mengalami 1, 2 atau bahkan mungkin 9 kejadian ini, jangan-jangan ya sekali lagi ini bukan sesungguhnya, tapi jangan-jangan kita ini kena yang namanya burnout atau stres akibat dari sebuah pekerjaan. Nah, saya kira ini menarik teman sekalian untuk dibahas karena pastinya ketika gangguan-gangguan semacam ini terjadi pada diri seseorang di tempat kerja, itu bisa berakibat fatal ya, tidak hanya bagi perusahaan tentu saja, tapi juga berakibat fatal pada dirinya sendiri gitu. Sehingga mau tidak mau ini harus segera dihindari. Syukur sebetulnya bisa diantisipasi sedini mungkin. Ya, karena 1, 2, 3 atau 9 gangguan ini sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa Anda mungkin saja, saya katakan mungkin saja, sedang mengalami yang namanya burnout di tempat kerja.
Oke, atau kita sebut dengan istilahnya adalah burnout syndrome, ya. Sakit gara-gara burnout. Oke, sekarang kita lihat teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan burnout syndrome itu? Ya, burnout syndrome adalah sebuah istilah yang digunakan, ya. Sebetulnya di dalam ilmu kedokteran tidak ada. Ini hanya ada di psikologi ataupun psikologi, terutama di psikologi industri. Jadi kalau kita bicara burnout syndrome, apa sih pengertian dari burnout syndrome itu? Jadi burnout syndrome ini adalah sebuah istilah, teman sekalian. Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa stres, gitu ya. Merasa stres, bahkan mengalami kelelahan secara emosional. Jadi dia mungkin sebetulnya fisiknya biasa saja, tapi karena dia lelah secara emosional, sehingga fisiknya dia terbawa. Ya, merasa stres, mengalami kelelahan secara emosional, dan secara fisik dapat menyebabkan seseorang menjadi perfeksionis dan merasa pesimis. Maksudnya perfeksionis itu bukan dalam konteks yang baik. Perfeksionis itu merasa kok ini nggak bagus ya, hasilnya nggak bagus ya, kok nggak sesuai harapan ya gitu. Dan kemudian kayaknya saya nggak bisa deh ngerjain ini. Nah ini dampaknya. Maka berarti burnout syndrome itu bagi dirinya sendiri itu akan menjadi penyebab stres yang lebih berat lagi. Ya, bagi perusahaan justru akan ketemu dengan tim yang kemudian tidak produktif dan tidak perform. Dan ini harus segera kita selesaikan, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bertanya, pekerjaan-pekerjaan apa saja sih sebetulnya yang itu beresiko terjadinya burnout? Apakah semua perusahaan itu bisa menyebabkan burnout? Enggak. Pada prinsipnya, semua pekerjaan itu kalau di situ bebannya sangat besar, apapun pekerjaannya itu, dan kemudian orang itu menganggap berat dan kemudian dipaksakan untuk dilakukan, maka itulah terjadilah burnout. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya antara burnout dengan stres? Jadi kalau burnout itu stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, kalau stres yang diakibatkan karena di luar pekerjaan, mungkin orang bisa menghindar. Orang mungkin bisa mengalihkan. Tapi ketika pekerjaan yang terlalu berat, itu kan orang tidak bisa menghindar. Ya, bagaimanapun seseorang itu kan bekerja karena butuh kan. Dan ketika dihadapkan pada situasi sulit, dia tidak bisa menghindar dan tidak memungkinkan untuk menghindar. Karena ketika dia bilang, aduh saya kayaknya nggak bisa deh, Pak. Nah, maka nanti bisa dia mendapatkan penalti, bahkan mungkin dia diskors, bahkan mungkin dia dipecat. Sehingga pekerjaan yang berat, yang menurut dia berat, tapi dia paksakan untuk dilakukan. Berat itu karena mungkin durasinya yang panjang, mungkin karena jenis pekerjaan yang berat, mungkin menekan pikiran, waktu, tenaga yang sangat besar. Nah, maka mungkin saja orang-orang yang dihadapkan kepada pekerjaan yang tekanan waktu, tekanan fisik, tekanan emosional yang sangat berat, itulah ya kemudian dia bisa terkena resiko burnout ini. Nah, tetapi teman sekalian, di antara sekian banyak pekerjaan-pekerjaan itu, ternyata ada loh pekerjaan-pekerjaan yang ternyata punya resiko burnout yang sangat tinggi. Ya, setidaknya ada 3. Ini berdasarkan kepada riset yang pernah saya baca dalam sebuah jurnal penelitian. Pertama adalah pekerjaan yang di bidang kesehatan. Ini kebetulan saya adalah saya dulu karir profesi saya seorang manajer HRD di sebuah rumah sakit. Riset saya juga bicara terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan turnover atau keinginan keluar dari tempat kerja ini karena bisa jadi burnout itu. Nah, ternyata salah satu pekerjaan dengan resiko burnout itu diantaranya adalah pekerjaan di bidang kesehatan. Ya, bisa di situ ada dokter, bisa jadi di situ ada perawat, bisa jadi di situ ada bidan. Ya, kenapa sih? Ya memang sifat pekerjaan mereka itu sifat pekerjaan yang melibatkan tekanan yang sangat tinggi. Kalau kita bicara dunia kesehatan sekarang, dia menghadapi pasien yang harus dilayani. Tetapi ada yang lebih berat lagi untuk dilayani, bukan pasiennya, tapi keluarga pasiennya yang juga berat untuk dilayani. Di satu sisi, para medis itu atau pekerja di bidang kesehatan itu, dia juga dihadapkan kepada resiko pekerjaan yang sangat besar. Ya,
terjadi malpraktek dan lain sebagainya lah, dilaporkan lah dan segala macam ya, ada resiko kematian dan lain sebagainya. Ya, tuntutan yang sangat ketat, waktu yang sangat ketat, beban kerja yang sangat berat, sehingga menjadikan profesi ini menjadi profesi pertama yang beresiko kena burnout syndrome, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada lagi yang kedua yang juga beresiko burnout syndrome itu adalah pekerjaan di bidang jasa dan perbankan. Nah, jasa itu berarti ya apa contohnya di restoran. Ya, kemudian di perusahaan kami di konsultan. Ya, kemudian di perbankan, kalau di perbankan itu yang urusannya dengan uang. Ya, jadi kalau pegawai bank, agen asuransi, pelayan restoran atau pelayanan jasa yang lain gitu ya. Nah, pekerjaan ini juga beresiko menghadapi resiko burnout, teman sekalian. Kenapa? Ya karena perusahaan jasa, orang itu kan menuntut jasanya. Ya, bukan menuntut barangnya. Kalau orang membeli sembako, dia dilayani dapat sembakonya pulang. Tapi ketika jasa, orang belum tentu mendapatkan sesuatu yang sifatnya physically, tetapi sesuatu yang sifatnya rasa atau emosi. Sehingga pekerjaan di bidang jasa dan perbankan ini bisa menyebabkan seseorang terkena burnout syndrome, ya, karena dia berinteraksi dengan orang lain, di mana orang lain atau customer itu memiliki banyak tuntutan, sehingga berakibat stres, tekanan yang besar, sehingga ujung-ujungnya resiko burnout. Yang kedua. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga ada lagi pekerjaan dengan resiko burnout itu adalah pekerjaan di bidang teknologi informasi dan media sosial. Jadi mereka yang aktif di sosial media atau pekerjaannya dia ada di dunia IT atau di sosial media seperti YouTuber, seperti artis Instagram gitu ya. Nah, ini juga ternyata beresiko untuk mendapatkan burnout syndrome ini ya. Karena mau tidak mau, misalnya gini, konten kreator gitu ya, itu kan pasti akan ditunggu untuk menyajikan konten-konten yang menarik, yang berbobot. Dia ditarget setiap hari harus ada konten baru, dia harus mikir konten apa lagi yang itu menarik. Kemudian dia harus mencari konten-konten yang bagus, dan kemudian ketika tidak bagus itu kan akan resiko diviralin gitu ya, akan menjadi bahan omongan atau kehilangan subscriber dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan di bidang teknologi informasi, media sosial ini juga ternyata ada satu di antara 3 pekerjaan dengan resiko burnout, teman-teman sekalian. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan hanya 3 pekerjaan ini yang beresiko. Tentu saja seiring dengan perjalanan waktu akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang juga beresiko mengalami yang namanya burnout syndrome, teman-teman sekalian. Oke, sebetulnya kalau kita ingin pertajam lebih dalam lagi, ada beberapa hasil penelitian, tetapi saya tidak perlu menyampaikannya secara detail ya terkait dengan 3 profesi yang tadi. Yang terpenting adalah kita pahami bahwa hampir semua pekerjaan atau semua pekerjaan itu sebetulnya beresiko untuk mengalami burnout syndrome, terutama 3 pekerjaan tadi, teman-teman sekalian. Ya, ini supaya kita memahami. Oke, sekarang kita coba lanjutkan, teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih sebetulnya seseorang itu bisa kena yang namanya burnout syndrome? Oke, nah ini juga perlu untuk kita pahami. Jadi burnout syndrome itu pasti ada penyebabnya. Ya, baik itu penyebab karena dirinya atau penyebab karena pekerjaannya atau tempat kerjanya, ini sangat memungkinkan. Sehingga nanti siapapun Anda, apakah Anda seorang karyawan, Anda seorang business owner atau seorang HR yang mengelola SDM dalam sebuah perusahaan, Anda pahami gimana caranya supaya hal-hal semacam ini bisa terhindar. Satu, burnout syndrome itu sangat beresiko ketika kita ya, Anda ya, bekerja di sebuah tempat kerja atau mengambil sebuah pekerjaan yang itu bukan passion dan bakat kita. Gitu ya. Bakat itu kan cirinya adalah easy, dia gampang kalau dikerjain, enjoy, dia menikmati pekerjaan itu. Kemudian earn, dia menghasilkan. Nah, itu ciri-ciri dari bakat. Jadi kalau seseorang merasa ngerjainnya tuh easy, gampang, excellent, hasilnya bagus, kemudian enjoy, dia menikmati pekerjaan itu. Nikmat itu sampai lupa waktu, lupa makan bahkan, dan menghasilkan hasilnya bagus. Nah, sebenarnya itu ciri bakat.
Tapi kalau kita ngalamin kesulitan, kita pelajari kok susah sekali untuk dipahami, jangan-jangan sebenarnya bakat kita bukan di situ. Nah, kalau kita bekerja di luar dari bakat-bakat itu, maka resiko untuk menjadi burnout juga akan muncul, teman sekalian. Jadi pastikan kita harus paham apa yang menjadi kekuatan kita nantinya. Jadi kalau kita bekerja di luar dari kekuatan kita atau ciri khas kita, misalnya gini, kita nggak suka ngomong tapi disuruh pekerjaan kita harus banyak ngomong. Atau sebaliknya, kita suka ketemu dengan orang tapi pekerjaan kita di dalam kantor di depan laptop terus. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan karakteristik kita, maka ini juga akan beresiko kena burnout. Yang pertama, teman sekalian, ada banyak ya penyebabnya. Yang kedua, bekerja dalam sebuah lingkungan kerja yang sangat menuntut, ya, menuntut hasilnya bagus, menuntut waktunya harus sesuai, menuntut jumlahnya gitu ya, atau ada tekanan-tekanan lah gitu. Ini juga bisa beresiko menyebabkan burnout syndrome. Yang ketiga, burnout ini juga tidak hanya karena kita kurang bakat atau tidak berbakat di pekerjaan itu atau pekerjaannya terlalu berat, teman sekalian. Yang ketiga, merasa kurang dihargai ini juga ternyata bisa loh menyebabkan burnout itu. Jadi kita melakukan sesuatu yang bagus tapi nggak ada orang yang muji, ketika jelek pun tidak ada yang ngoreksi. Seolah-olah kita tuh nggak ada di perusahaan itu. Maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya burnout syndrome, ya, merasa kurang dihargai. Yang keempat, teman sekalian, kurang dukungan sosial di tempat kerja. Ya, pekerjaan yang melibatkan interaksi terutama pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Jadi dukungan sosial tuh gini, misalnya katakanlah ada orang yang kemudian, oke, Mbak, masih kuat, ada udah capek atau tidak, kira-kira perlu istirahat atau tidak. Artinya tidak ada interaksi sosial di situ. Ya, ada banyak orang, tapi kemudian orang itu tidak berinteraksi dengan kita. Kan sebetulnya kita ini kan makhluk sosial, mau tidak mau sebetulnya kebutuhan kita untuk dihargai, kebutuhan kita untuk berkomunikasi, bersosialisasi, punya teman, hangout bareng, itu kan sebenarnya sebuah kebutuhan, ya. Tetapi mungkin bisa jadi interaksi atau dukungan sosial di tempat kerja kita kurang. Orang datang hanya bekerja habis itu pulang. Ini juga bisa menyebabkan stres dan burnout, teman-teman. Oke, yang kelima, tuntutan waktu yang ketat, beban kerja yang berat. Ini mirip-mirip dengan nomor 2 ya, waktu yang ketat dan beban kerja yang berat. Jadi orang yang dituntut untuk bekerja dengan cepat selesai atau hasil yang besar atau target yang harus dilampaui, ini juga akan sebagian orang akan mudah terkena resiko burnout ya. Kemudian yang keenam, penyebab yang lain adalah ketidakmampuan seseorang dalam melakukan manajemen diri dan motivasi diri. Jadi misalnya begini, dia udah tahu pekerjaannya dia berat tapi dia masih menunda-nunda pekerjaan. Ya, misalnya kata ada orang yang suka mengerjakan itu di akhir waktu, bukan di awal waktu. Atau dia udah tahu besok bekerja tapi dia masih begadang. Ini kan kemampuan dia dalam manajemen waktu yang kurang, sehingga pada saat bekerja dia loyo, letih, lemes, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi di situ ada tuntutan pekerjaan yang sangat besar. Ini juga bisa menyebabkan burnout syndrome. Nah, teman-teman, di antara 6 ini juga ada faktor-faktor yang lain yang ini justru munculnya bukan dari seseorang dirinya sendiri, tapi juga dari faktor lingkungan. Misalnya, ya, tidak pernah menghitung beban kerja karyawan. Jadi perusahaannya ini sekarang, dia tidak menghitung beban kerja karyawannya. Apakah pekerjaan itu berat nggak untuk dikerjakan dalam satuan waktu tertentu. Beban kerja itu sebetulnya adalah, pendeknya begini, satu pekerjaan itu kan satu orang kemampuan bekerjanya sehari itu antara 6-7 jam. Itu pun harus ada istirahat 1 jam. Tapi kalau seseorang itu bekerja seharinya antara 8, 10, bahkan 12 jam tanpa berhenti atau ada istirahat tetapi kerjanya sampai 12 jam setiap hari, berarti sebetulnya beban kerjanya terlalu tinggi itu. Nah, gitu ya. Kalau tidak dihitung ya beban kerja atau kemampuan kerja seseorang itu per harinya, itu yang kemudian menyebabkan burnout. Jadi banyak perusahaan yang dia tidak membuat beban kerja, menghitung beban kerja, sehingga dampaknya adalah pekerjaan itu terlalu berat bagi sebagian karyawan,
dan kemudian terjadilah burnout, ya. Yang kedua, penyebab burnout syndrome itu dari sisi perusahaan adalah dia merekrut karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensinya dia. Ya, jadi bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalnya katakanlah dia lulusan atau dia menyukai mengajar tapi dia disuruh bekerja secara administratif. Nah, ini kan nggak cocok, nggak pas, atau salah rekrut lah gitu. Ya, salah rekrut sehingga terjadi rasa berat untuk mengerjakan pekerjaan itu karena merasa saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya tapi dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dikuasainya. Jadi salah rekrut. Yang ketiga, tekanan kerja yang tinggi. Ini mungkin mirip dengan nomor 1 ya, karena tidak ada beban, tidak menghitung beban kerja, tapi justru diberikan tekanan yang sangat tinggi. Target kerja yang sangat berat. Misalnya katakanlah orang marketing ditarget 1 hari harus closing 10 closing dengan nilai rata-rata closing 1 juta per closing misalnya kayak gitu. Ini juga akan menjadi berat ya, burnout syndrome. Yang keempat, budaya kerja yang buruk. Ini juga menarik teman sekalian. Budaya kerja itu gini, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam sebuah perusahaan. Ya misalnya sering mencela, kurang memotivasi, kemudian teman-temannya yang sering julid atau punya karakteristik SMS, suka melihat temannya susah atau susah ketika melihat temannya sukses misalnya. Ini kan tidak ada budaya saling memuji, tidak ada budaya saling memotivasi, tidak saling mengingatkan, cuek-cuekan, kerja sendiri-sendiri, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Ini kan kalau orang-orang buruk ini kemudian berkumpul dalam sebuah perusahaan, maka ini akan membentuk budaya. Nah, budaya buruk ini kalau dibiarkan itu akan menyebabkan seseorang itu merasa stres. Ini kayaknya saya salah lingkungan deh gitu. Ya, budaya kerja yang buruk. Maka penting sekali budaya kerja itu teman-teman sekalian. Oke, jadi jangan salah. Wah, budaya kerja kita bagus Pak, di BUMN contohnya ada akhlak. Jadi bukan ada budaya kerjanya, tapi budaya itu diterapkan atau tidak gitu. Ada indikator-indikator perilaku nggak yang menunjukkan bahwa budaya itu dilakukan atau tidak. Ini penting ya. Jadi budaya kerja yang buruk juga bisa menyebabkan terjadinya burnout syndrome. Nah, yang kelima teman-teman, kepemimpinan yang lemah. Ya, kok bisa? Jadi kepemimpinan ini kan pengaruh sebetulnya. Jadi kalau kemampuan seorang manajer atau kepemimpinannya lemah, maka dia atau kelemahan itu akan diisi oleh orang-orang yang kuat. Gitu. Karena sejatinya kata John C. Maxwell, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Jadi siapa yang paling kuat pengaruhnya, maka dialah pemimpinnya. Nah, kalau dia seorang manajer, dia seorang pemimpin, seorang supervisor yang harusnya punya pengaruh yang kuat, tapi kemudian karena dia lemah dan kemudian pengaruh itu diambil alih oleh orang lain yang mungkin dia bukan seorang pemimpin dan kepemimpinannya buruk, maka ini pula yang menyebabkan orang-orang yang dia punya keinginan yang kuat, punya idealisme yang tinggi, kemudian dia memberikan saran kepada pemimpinnya, tapi pemimpinnya merasa aduh kayaknya susah, nggak bisa dan segala macamnya, maka kemudian dia juga bisa stres dan kena burnout juga teman-teman sekalian. Oke, nah yang terakhir dari burnout itu kalau dari sisi perusahaan adalah tidak memberikan hak yang cukup bagi karyawan itu. Contohnya misalkan tidak ada hak cuti, ada hak libur, tidak ada apresiasi atau reward dan punishment yang cukup bagi seorang karyawan, atau ada punishment tapi tidak ada rewards gitu ya. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami burnout syndrome itu. Oke, jadi burnout syndrome itu disebabkan karena 2 hal teman sekalian. Bisa jadi karena satu disebabkan oleh karyawannya itu sendiri atau orangnya yang salah. Tadi misalnya dia mismanagement atau bekerja di luar dari bakatnya itu dan lain sebagainya, atau disebabkan karena perusahaannya tidak ada beban kerja, tidak ada salah merekrut karyawan, budayanya buruk, kepemimpinan yang lemah dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ seharusnya kita bisa menyimpulkan, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah atau menurunkan resiko burnout ini? Ya, kita coba lanjutkan. Kalau kita bertanya, bagaimana sih cara kita menghindarkan burnout dari perusahaan?
atau dalam sebuah perusahaan, ya berarti otomatis ada dua cara juga atau dua sisi yang harus diperbaiki. Pertama adalah sisi orangnya, yang kedua adalah sisi perusahaannya. Kita lihat dari sisi orangnya dulu. Bagaimana cara untuk menghindarkan terjadinya burnout itu? Satu, teman sekalian, bekerjalah atau pilihlah profesi yang sesuai dengan passion dan bakat kita. Sekarang ini banyak sekali tools-tools yang bisa membantu Anda untuk menetapkan saya itu aslinya cocoknya bekerja di pekerjaan yang punya karakteristik apa sih. Nah, ini penting. Misalnya kalau kita pernah mendengar tes Stephen. Nah, tes Stephen itu juga bisa memappingkan pekerjaan apa yang pas buat kita. Atau misalkan tes DISC. Kita tuh punya karakteristik apa? Dominan, influence, S-nya steady, atau C-nya apa gitu. Nah, dengan memahami saya tuh tipenya D, I, S atau C, itulah kemudian kita akan mencari pekerjaan yang pas buat kita tuh apa sih gitu. Ya. Jadi sesuaikan dengan potensi bakat kita. Atau mungkin ada yang terbaru yang talent mapping, itu juga lebih keren lagi tuh. Ya. Di Subpersonality kita kebetulan kalau di kelas HRM 4.0 Mastery itu kita membahas sedikit tentang talent mapping. Yang memappingkan bakat seseorang dan pasnya itu bekerja di area mana. Kalau seseorang bekerja dengan bakatnya, dia enjoy, dia excellent hasilnya, dia easy, mudah, dan kemudian dia earn, dia menghasilkan. Dan tanpa ada rasa lelah. Itu bedanya kalau orang bekerja sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi pastikan bekerja sesuai dengan potensi dan bakatnya dia. Yang kedua, teman-teman, ya, Anda harus pandai menjaga keseimbangan antara apa? Antara kehidupan pribadi, personal, kehidupan sosial, dan spiritual. Jadi sebetulnya istirahat yang sebenarnya itu bukan tidak melakukan apapun. Istirahat yang benar itu adalah ketika kita mengalihkan satu konsentrasi aktivitas ke aktivitas yang lain. Dan kita nggak mungkin tidak beraktivitas, ya. Jadi istirahat kita itu beralih dari pekerjaan, gantilah ke aktivitas sosial, gantilah ke pekerjaan, ke aktivitas personal, melakukan aktivitas pribadi, misalkan ada me time, mungkin cuma jalan-jalan doang, atau kegiatan dengan keluarga kita, bahkan kegiatan spiritual. Ini juga penting untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan, tidak hanya terus-menerus monoton di pekerjaan. Ya, jadi penting juga menyeimbangkan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang juga penting adalah bagaimana kita mengubah gaya hidup kita. Ya, mengubah gaya hidup itu contohnya apa? Ya, misalnya katakanlah berolahraga. Olahraga itu kita keluar keringat, apakah itu olahraga sifatnya itu untuk memacu jantung atau angkat beban misalnya, itu kan sebetulnya sangat positif. Itu pasti ngaruh kepada kesehatan fisik, dan kesehatan fisik juga nanti akan berpengaruh kepada kesehatan emosional kita. Pola makan tentu saja, ya, ada makanan-makanan tertentu yang membuat kita itu misalnya katakanlah kolesterolnya tinggi, jadi cengeng, pegel-pegel di belakang bahu atau di belakang pundak kita, itu kan pasti berpengaruh kepada pekerjaan kita. Darah tinggi itu kan juga akan ngaruh kepada pekerjaan kita, ya. Atau misalkan terlalu banyak ngopi, itu juga jantung kita akan terpacu dengan cepat sehingga mudah stres dan lain sebagainya misalnya. Kalau keseringan, kopi bagus tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak baik, ya. Kemudian kualitas tidur harus dijaga. Anda harus tahu kapan jam tidur, jam bangun, berapa menit atau berapa jam waktu tidur kita dalam sehari. Dan yang lebih penting lagi dari personal atau self management ini adalah positive thinking. Bagaimana kita bisa mengetahui atau berpikir positif bahwa setiap kejadian itu ada kebaikan di belakangnya. Ini penting, ya. Jadi positive thinking juga bagian dari cara kita untuk melakukan self management supaya kita terhindar dari yang namanya burnout. Dan terakhir, teman-teman, kalau kita bicara apa yang perlu kita lakukan secara pribadi adalah melakukan manajemen pekerjaan. Manajemen pekerjaan ini tadi saya sudah bahas, ya. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sulit di akhir. Jadi kita harus pandai memetakan mana pekerjaan penting, mana mendesak, mana tidak penting, mana mendesak, mana penting tidak mendesak, mana tidak penting tidak mendesak.
pastikan kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting, tapi jangan atau hindari pekerjaan yang mendesak. Nah, pekerjaan itu mendesak adalah karena penundaan. Gitu ya. Mungkin kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah-mudah dulu sehingga di akhir minggu kita kemudian kena deadline dan mau tidak mau di Sabtunya kita harus menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini minggunya liburnya itu tidak akan tenang, Seninnya kita akan kecapean. Tapi kalau seandainya misalnya katakanlah kita dalam seminggu itu kita merencanakan 40 aktivitas penting apa saja, ya aktivitas yang mau saya lakukan, kemudian dari 40 itu pilih 10 yang paling penting. Nah, 10 itu katakanlah dibagi ke dalam 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 2 2 2 2. 2. Lakukan di waktu paling produktif, katakanlah di pagi hari. Sisanya kerjakan pekerjaan yang lain yang kita anggap tidak terlalu penting. Jadi jangan pentingnya di belakang semua gitu. Nah, kenapa harus 5 hari kerja? Hari Sabtunya usahakan jangan bekerja. Hari Sabtu tuh kerja. Mungkin kalau potong kerja karena kita mungkin ada deadline yang belum terselesaikan. Jadi kalau bisa pekerjaan itu selesai di hari Jumat. Jadi Sabtu itu lebih santai. Persiapan libur sehingga liburnya berkualitas, Seninnya kita siap lagi kerja untuk menentukan 40 aktivitas berikutnya dan kemudian kita mengerjakan pekerjaan yang sama seperti seperti 1 minggu kemarin. Ya. Nah, manajemen pekerjaan ini tidak hanya memplotting pekerjaan apa saja dan kapan saja dilakukan, tapi ganti suasana kerja. Misalnya katakanlah ganti tempat duduk, ganti meja, ruang kerjanya yang ditata, mungkin sebagian kita kerjakan di pekerjaan itu di rumah, sebagian lagi di taman, sebagian lagi di kantor gitu. Ini bagian dari manajemen pekerjaan, konteksnya suasana kerja. Atau bahkan mungkin kalau perlu Anda ganti pekerjaan gitu. Aduh, saya kayaknya bos boleh nggak saya geser dari orang marketing ke CS deh gitu. Atau dari CS ke admin deh gitu. Itu boleh-boleh saja. Ya, di beberapa perusahaan membolehkan karyawan itu memilih pekerjaan bahkan berganti-ganti pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Ini juga boleh ya. Nah, ya itu burnout management dari konteks pribadi teman sekalian. Nah, sekarang bagi perusahaan apa yang mesti dilakukan? Oke, ini kesimpulan sih sebetulnya dari penyebab-penyebab tadi. Mulailah melakukan job evaluation atau melakukan menghitung beban kerja seseorang. Jadi misalnya kalau ada orang dikasih pekerjaan A, B, C, D, coba dihitung pekerjaan A itu butuh waktu berapa lama sih? 1 jam. Maka dia kalau satu pekerjaan 1 jam, maka sampai 7 jam dia hanya dikasih 7 pekerjaan saja dengan masing-masing 1 jam. Jangan 8 jam, jangan 9 jam. Ya, jadi jangan sampai ada yang namanya usahakan jangan ada yang namanya lembur. Nah, ya karena lembur itu akan rentan juga terhadap burnout. Jadi pastikan kita menerapkan manajemen beban kerja. Manajemen beban kerja teman-teman tidak saya bahas di sini secara detail. Anda bisa ikut kelas kami baik online ataupun offline. Di kelas HRM Mastery itu akan dibahas bagaimana cara menghitung beban kerja. Gitu ya. Atau teman-teman bisa nyari dah googling bagaimana cara menghitung beban kerja yang benar itu. Oke, yang kedua, ikuti jam kerja ideal. Jadi kan 1 minggu itu aturan mainnya adalah bekerja 40 jam kerja. Berarti kalau 5 hari kerja 8 jam sehari. Ya kalau 6 hari kerja berarti 7 jam sehari. Di luar dari waktu istirahat. Ya. Dengan tetap memberikan hak libur dan cuti tentu saja. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, perbaiki budaya kerja di dalam perusahaan itu. Mulai tetapkan budaya kerja perusahaan apa. Misalkan siap, S-nya apa, semangat, I-nya apa, inisiatif, A-nya apa, antusias, P-nya apa, profesional. Nah, kemudian turunkan indikator perilakunya apa. Buat sebuah kebiasaan-kebiasaan positif yang disepakati di tempat kerja itu. Ini memperbaiki budaya kerja, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, memegang prinsip right man in the right place, ya, memilih orang-orang yang tepat untuk dipekerjakan atau diamanahi pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya dia. Jadi jangan salah tempat, salah rekrut. Ini bisa fatal akibatnya. Dan yang terakhir teman-teman, tentu saja adalah memperbaiki gaya kepemimpinan. Ya, kalau kepemimpinannya semakin kuat, maka akan sangat memungkinkan terhindar dari yang namanya burnout ini. Ya,
Tadi sudah kita bahas bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap terhadap efektivitas atau efisiensi sebuah perusahaan. Jadi teman sekalian, saya kira apa yang tadi saya sampaikan ya sudah cukup mewakili bagaimana caranya supaya kita, perusahaan kita atau karyawan atau tim di dalam perusahaan kita terhindar dari yang namanya burnout. Ya, sampai ketemu di Bistalk berikutnya, di tema berikutnya, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.